Salam sejahtera, nama saya adalah Kelly Rosa Sungkono. Saya merupakan salah satu dosen dari Lab MCI Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November. Pada hari ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang saya pilih untuk pengajaran berdasarkan PDD UKT-PT bidang pengajaran Serdosmat 2022. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai mata kuliah yang saya pilih. Nah, untuk mata kuliah ini adalah yang saya pilih yaitu sistem basis data. Jadi sistem basis data ini diambil oleh mahasiswa yang dari semester 3. Kemudian untuk kreditnya itu adalah 4 SKS, di mana kode mata kuliahnya adalah IW 184301. Kemudian sistem basis data ini apa? Jadi di dalam sistem basis data nanti mahasiswa akan diajarkan bagaimana untuk mengolah informasi, menyimpan informasi. Nah, di mana dalam penyimpanannya itu akan disimpan dengan penyimpanan efektif dan efisien dan akan dimodelkan terlebih dahulu. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian mata kuliah. Jadi untuk sistem basis data terdapat 5 CPMK yang diharapkan bagi mahasiswa. Untuk CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui development life cycle dari sistem basis data dan juga mengetahui dan memahami rancangan basis data, mulai dari konseptual, kemudian logical, sampai juga dengan fisikal. Nah, kemudian bagaimana dengan CPMK yang kedua? Jadi untuk CPMK yang kedua, di sini mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami rancangan basis data, tetapi mereka juga bisa membuat desain dari konseptual tersebut. Kemudian selanjutnya adalah untuk CPMK yang ketiga. Jadi untuk CPMK yang ketiga, di sini mahasiswa diharapkan dapat membuat desain konseptual dan mengkonversinya menjadi desain logical. Serta mahasiswa juga bisa membuat tabel yang benar berdasarkan norma-norma dari normalisasi. Bagaimana dengan CPMK yang keempat? Jadi untuk CPMK yang keempat ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami aljabar relasional, serta mereka juga dapat melakukan standar query language untuk melakukan DDL, DML, atau juga dengan melakukan query. Dan yang terakhir adalah CPMK yang kelima. Jadi untuk CPMK yang kelima ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat desain fisikal sesuai dengan DBMS yang ditentukan, serta mereka bisa menggunakan metode-metode untuk mengimprove performa dari basis data tersebut. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah SBD. Jadi untuk mata kuliah sistem basis data atau SBD, terdapat 8 materi yang akan diajarkan untuk 16 minggu. Untuk yang pertama, mahasiswa akan diajarkan mengenai sistem basis data dan juga basis data itu sendiri. Jadi nanti di sini mahasiswa akan belajar apa itu data, informasi, pengetahuan, serta bagaimana menerapkannya dalam sistem basis data. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuatan diagram. Jadi untuk pembuatan diagram ini, mahasiswa akan belajar bagaimana membuat diagram konsep, diagram logik, dan kemudian diagram fisik. Baru selanjutnya, mahasiswa juga akan belajar mengenai normalisasi, dan juga mahasiswa akan menerapkan desain yang mereka buat ke dalam database dengan belajar data definition language dan juga data manipulation language. Nah, kemudian selanjutnya mahasiswa juga akan belajar mengenai aljabar relasional, jadi mengenai sintak-sintak dari aljabar relasional, dan kemudian mereka juga akan mengolah data dengan menggunakan query, di mana di dalam SBD ini mahasiswa akan belajar bagaimana menggunakan simple query dan juga nested query. Dan juga di dalam SBD akan diajarkan juga adanya materi tambahan. Jadi memang untuk SBD berfokusnya pada basis data relasional, tetapi akan ada materi pengayaan, yaitu mahasiswa akan diperkenalkan
Apa itu non-relational database? Kemudian bagaimana mengenai metode pembelajaran? Jadi untuk SBD ini, saya menyediakan dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah bersifat luring, yaitu pembelajaran langsung di kelas. Dan untuk materi-materinya, saya sudah berikan kepada mahasiswa melalui MyITS Classroom, platform dari ITS. Kemudian saya juga menyediakan daring. Jadi untuk daring sendiri, ini terdapat bentuk yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Jadi untuk sinkronus sendiri seperti apa? Jadi sinkronus ini saya menyediakan pembelajaran yaitu pengajaran secara online melalui platform Zoom. Dan asinkronus saya lakukan dengan cara saya merekam video pengajaran saya dan menguploadnya di MyITS Classroom supaya dapat dilihat oleh para mahasiswa. Kemudian selanjutnya mengenai bentuk pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah kuliah dan diskusi. Jadi saya akan memberikan materi, kemudian saya membuka form bagi mahasiswa untuk bisa berdiskusi dan memberikan pertanyaan, serta saya akan memberikan jawaban. Kemudian saya juga memberikan demonstrasi. Jadi karena mata kuliah SBD ini ada praktek, maka saya juga memberikan demonstrasi. Jadi saya mengajarkan kepada mahasiswa aplikasi-aplikasi yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir adalah latihan. Jadi latihan ini diberikan supaya saya bisa memahami bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap topik-topik di SBD, dan juga nanti mahasiswa bisa mengukur seberapa pemahaman mereka terhadap topik yang diberikan. Kemudian mengenai interaksi dosen dan mahasiswa. Jadi selama perkuliahan ini biasanya saya melakukan diskusi dan juga tanya jawab di kelas. Dan juga saya memberikan semacam kuis di akhir untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka terhadap mata kuliah SBD. Nah, untuk kuis tersebut saya menggunakan beberapa platform. Jadi ada platform kuis bernama Kahoot, ataupun juga saya membuat suatu game. Jadi suatu game dalam bentuk bingo, di mana nanti mahasiswa bisa menjawab pertanyaan tersebut dalam bentuk game sehingga lebih interaktif. Nah, kemudian bagaimana dengan online? Jadi untuk diskusi dan tanya jawab online, ini saya juga menyediakan WhatsApp group, di mana nanti di situ mahasiswa bisa saling berdiskusi dan juga memberikan pertanyaan di luar jam perkuliahan. Dan juga apabila mahasiswa ingin bertanya secara private, saya juga menyediakan email yang mahasiswa bisa memberikan pertanyaan melalui email dan akan saya jawab. Kemudian selanjutnya mengenai penilaian. Jadi untuk mata kuliah SBD terdapat 4 assessment, yaitu assessment pertama adalah pembuatan model konseptual sampai dengan model fisikal. Untuk assessment ini mencakup CPMK 2, 3, serta CPMK 5. Dan untuk bobotnya adalah 15%. Kemudian untuk assessment yang kedua, itu adalah evaluasi tengah semester, dibuat dalam bentuk kuis yang berisi materi mulai dari rancangan, normalisasi, sampai dengan DDL. Untuk asesmen ini mencakup CPMK 1 sampai dengan CPMK 5 dengan bobot 30%. Kemudian untuk yang asesmen ketiga. Jadi untuk asesmen ketiga ini adalah dalam bentuk praktikum. Jadi mahasiswa diminta untuk melakukan query berdasarkan studi kasus tertentu. Dan CPMK yang dianut adalah CPMK 4 dengan bobot nilai sebesar 15%. Kemudian untuk asesmen keempat adalah pembuatan sistem mulai dari rancangan baris data sampai dengan query berdasarkan studi kasus yang ditentukan. CPMK yang dianut adalah CPMK yang kelima dengan bobot penilaiannya paling besar yaitu 40%. Kemudian bagaimana untuk penilaian setiap asesmen? Jadi untuk asesmen 1, 2, dan 3 penilaiannya akan dilihat berdasarkan kesesuaian hasil dari mahasiswa terhadap jawaban yang ditentukan. Untuk penilaiannya terdapat beberapa kriteria. Untuk kriteria ini sesuai dengan penilaian di ITS, yaitu A adalah lebih dari 86 dan seterusnya.
Kemudian untuk asesmen keempat yang memiliki bobot paling besar, terdapat 4 aspek yang akan dilihat. Yang pertama adalah hasil dari desain, yang kedua adalah hasil dari query, dan kemudian mahasiswa juga akan dinilai bagaimana cara mereka untuk mempresentasikan hasil mereka serta menuangkan hasil mereka dalam bentuk laporan. Untuk detail dari rubrik penilaian dapat dilihat di RPS SPD yang akan saya berikan linknya di bawah video. Sekian untuk penjelasan dari mata kuliah SPD. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan pemaparan mengenai cuplikan video pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Itu untuk presentasinya sudah semua? Sudah ya. Ya, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke dalam materi. Jadi materinya bernama Data Definition Language. Jadi kalau di dalam pembelajaran sistem basis data beberapa minggu lalu kan kita sudah belajar ya bagaimana cara untuk membuat modeling, baik konseptual data model maupun juga yang fisiko data model. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk bagaimana kita membuat, jadi model yang kita sudah buat itu kita transform ke dalam database. Nanti kita akan gunakan adalah Oracle. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian capaian pembelajaran apa yang diharapkan dari hari ini? Jadi untuk hari ini, capaian yang akan kita harapkan adalah dari kalian sendiri itu dapat memahami konsep. Jadi konsep apa itu data definition language seperti itu. Dan kemudian setelah memahami konsep, maka juga kalian bisa menerapkan. Jadi menerapkan konsep tersebut data definition language ke dalam pengelolaan basis data. Di mana di sini nanti kita akan belajar untuk menerapkan DBL-nya itu di dalam Oracle. Jadi yang akan kita pilih database DBMS kita adalah Oracle. Nah, kemudian sebelum saya mulai untuk pembelajarannya, saya ingin kalian mencoba menerapkan dulu ya. Jadi mungkin nanti di sini akan ada beberapa video cepat. Jadi nanti saya minta stop, kemudian nanti kalian akan menerapkan kira-kira menurut kalian itu seperti apa. Gitu ya. Mungkin sorry yang di depan siapa? Siapa? Ya, Victor. Nanti tolong bilang stop ya. Oke. Stop. Iya. Kira-kira SPA apa? Bebas saja. Kalau misalnya nggak tahu coba begini. Atau tanya teman. Tahu saya SPA itu kayak bahasa programming khusus untuk data itu. Oke, bahasa programming khusus untuk data-datanya. Mungkin bisa lebih temannya lagi untuk minta opsi apa ya? Ini yang ini siapa? Ya? Oke. Nanti bilang stop ya. Modify apa? Bahasa Inggris tidak bahasa Inggris. Modify kemudiannya mungkin mengubah sesuatu. Oke, mengubah sesuatu seperti itu ya. Mungkin bisa tunjuk lagi satu temannya lagi. Luna. Oke, biasanya nggak mau kemarin lagi. Oke, nanti bilang stop ya. Satu, dua, tiga, stop. Data definition language. Ini aja, maksudnya sepemahaman kamu. Misalnya mengalihkan nama itu gitu kira-kira dari bahasa Inggris kita translate apa gitu. Jadi kalau menurut saya Bu, data definition language itu artinya dia tuh kayak sekumpulan instruction atau enggak seperintah. Nah dia tuh dia bertujuan untuk definisi atribut, bisa atribut database, bisa tabel, atribut kolom dan lain-lain. Oke, baik. Ya, tadi dari jawaban-jawaban kalian sudah bagus ya.
akan coba belajar bersama, jadi supaya nanti bisa memahami kira-kira tadi itu mengenai DDL itu apa, modify itu apa. Coba SQL itu apa? Oke, baik. Ya, jadi untuk SQL sendiri, jadi SQL itu singkatannya dari Structured Query Language. Kemudian artinya apa? Artinya adalah bahasa query standar yang digunakan untuk mengakses dari segala relasional. Jadi benar seperti tadi, seperti Pak sebutkan juga ya. Jadi bahasa tertentu yang untuk mengakses dari data, jadi benar juga. Dan kemudian pemakaian SQL ini biasanya digunakan oleh siapa? Itu satu. Jadi untuk database administrator, jadi pihak yang nanti akan mengelola, jadi mengelola database kita. Kemudian ada juga programmer seperti itu, serta pengguna. Nah mungkin kalau di sini memang untuk SQL sendiri itu sebenarnya pengguna itu tidak akan membuat secara langsung ya. Jadi biasanya kan dari kita programmer itu nanti akan membuatkan semacam form. Nah kemudian form atau misalnya semacam isian template. Nah di mana nanti pengguna itu akan mengisi. Tetapi sebenarnya ketika pengguna itu mengisi datanya, nah itu di dalam program kita itu sebenarnya kita sudah membuatkan singkat SQL-nya seperti itu. Jadi bagaimana data yang nanti dari pengguna itu bisa masuk ke dalam database. Oke, baik. Nah, kemudian untuk penggunaan SQL. Jadi untuk penggunaan SQL itu apa saja? Jadi yang pertama itu adalah adanya untuk bahasa administrasi dari data. Jadi untuk menciptakan atau mengendalikan seperti itu pengaksesan, kemudian nanti juga untuk query. Jadi memberikan perintah-perintah, jadi untuk mengakses daripada data kita. Dan juga kemudian nanti untuk bahasa juga, bahasa pemrograman, dan juga untuk client.
tapi kayaknya nggak tahu pertanyaan saya ini sama. Ya, jadi tadi kan ada modify itu buat mengganti berdasarkan datanya dari RDB. Kalau misalkan tabel itu udah dipakai mengusul data gitu, udah ada isinya gitu. Tabelnya itu udah ada satu objek yang pakai tabel itu. Jadi misalkan tabel itu ya persen, itu udah ada satu objek yang pakai tabel itu udah ada persen gitu. Oh, maksudnya kamu ingin membuat lagi tabel yang sama? Bukan, apa yang namanya? Sudah ada entitasnya, sudah ada entitasnya. Sudah ada entitasnya. Nah, itu kalau misalkan dia udah punya, misalkan umur ya, udah punya umur kan. Misalkan tiba-tiba di tabel ini diganti, berarti umur itu jadi string. Nanti di sini gimana? Yang di stringnya maksudnya? Iya, ya. View bayangan tadi kan? Nah, iya, view bayangan itu nanti akan berpengaruh sama tabel aslinya. Jadi kalau misalnya tabel aslinya kita ganti itu datanya, maka nanti dia juga akan mengaruh. Seperti itu. Nah, tapi di dalam view itu tadi seperti yang saya sebutkan, dia tabel bayangannya. Jadi maksudnya tabel bayangan itu apa? Dia tidak mendefinisikan secara rinci tipe datanya apa. Jadi dia cuma mengatur saja dari tabel ini. Jadi dia intinya itu adalah menampilkan data yang ada di person sesuai dengan yang kita mau caranya tadi. Seperti itu. Apakah sudah dijawab? Kalau ada RP gitu ya, itu udah ditulis cat 10 misal, terus kita modify itu jadi cat 5 tuh gimana? Oke, kalau misalnya tipenya awalnya kita kurangi gitu maksudnya, kita kurangi. Nah itu biasanya tergantung ya, tergantung dari beberapa DBMS-nya. Ada juga misalnya DBMS yang biasanya nanti juga akan memberikan awal juga. Khawatirnya kalau kita misalnya mengurangi gitu ya, misalnya kita ada data 20, terus kita mengurangi menjadi 5. Khawatirnya database-nya itu secara otomatis akan memotong data yang kita punya. Nah itu yang dikhawatirkan di sini. Mungkin ada lagi? Iya, boleh. Tadi kan ada fungsi yang drop column gitu. Nah, kalau misalnya entitas primer di drop itu apa bisa? Oh, kecuali kalau misalnya terkadang dia bisa kalau tabel kita masih kosong. Nah, jadi kalau misalnya tabel kita sudah terisi, pasti nanti akan ada alatnya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau misalnya tidak ada, saya ingin mengetahui kembali. Saya akan coba katakan video seperti tadi. Kira-kira apa perbedaan jawaban dari kalian? Mungkin dari teman-teman teacher, ya, nanti kita bisa dilakukan. Oke, data definition language tadi data definition language itu juga itu yang bisa mendefinisikan kayak akuisisi. Oke, jadi data definition language seperti yang tadi ya, jadi bagaimana kita mendefinisikan penggunaan table, view, kemudian kita juga jumlahnya seperti itu, memodifikasinya. Nah, mungkin bisa terhitungnya Stop. oh, Stop. Stop. atau table. Untuk tabel itu perintah yang digunakan untuk mengubah tabel di dalam database. Oke, mengubah table. Tadi masih ingat kira-kira mengubahnya apa saja yang bisa? Bisa modify, bisa drop juga, dan bisa. Iya, bisa nambah. Oke, jadi memang untuk outer table kita bisa modify, kita bisa add, kemudian kita bisa mencoba juga. Oke, baik, terima kasih banyak. Sekian cuplikan video pengajaran saya. Semangat baru, semangat mengajar, semangat meneliti, dan juga semangat mengabdi. Terima kasih banyak.